prok 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 luar biasa. Tetap semangat kan meskipun kemarin kita libur sekolah minggunya. Kita ketemu lagi hari ini. Pastinya Mama Mita berharap teman-teman di rumah masih sehat kan? Masih semangat kan? Masih bersuka cita kan? Karena kita masih dalam minggu-minggu selesai merayakan tahun baru. Tentunya di tahun baru ini kita selalu bersuka cita dan lebih baik lagi. Oke? Nah, kita mulai untuk sekolah minggu kita hari ini dengan memujikan lagu Si Mosi Hola Hola Hello, apa kabar? Masih ingat? Yuk kita bangkit berdiri, kita pujikan bersama-sama. Mosi hola hola hello, apa kabar? Mosi hola hola hello, apa kabar? Mosi hola hello, apa kabar? Mosi hola hello, apa kabar? Mosi hola hola hello, apa kabar? Mosi hola berdoa terlebih dahulu yuk. Tutup mata, duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang Engkau berikan kami pada hari ini. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, masih boleh memuji nama-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga selesai nanti ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita mau pujikan lagu yang kedua. Aku senang jadi anak Tuhan. Teman-teman pada bisa kan? Yuk kita bangkit berdiri lagi juga. Nanti bagian yang bohong di bait yang kedua kita akan ubah menjadi kata sombong. Sekarang kita pujikan dulu dengan bait yang bohong ya. Oke? Senang jadi anak Tuhan.
biasa. Nggak pernah berbohong dan nggak boleh sombong. Nah, selanjutnya apa ini Kak Tias? Nah, teman-teman, kira-kira teman-teman masih ingat gak sama kakak kita yang satu ini? Teman-teman rindu gak? Pastinya ya, kita semuanya rindu dengan kakak kita, kakak pelayanan kita yang pernah bersama-sama dengan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak kita satu ini. Tapi sebelumnya, mari kita pujikan Yesus sayang padaku untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo Kak Adit. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Teman-teman, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan karunia-Mu, karena Engkau selalu menyertai kami sepanjang hari kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus buka hati kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni Bapa atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman siap untuk mendengar firman Tuhan? Kita bertemu dengan Kakak Sandra hari ini. Silakan Kakak. Halo adik-adik, gimana kabarnya pagi ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Udah lama banget nih Kak Sandra gak ketemu adik-adik, untuk kita bisa sekolah minggu bareng, kita baca firman Tuhan bareng, kita nyanyi bareng di gereja. Nah, walaupun pagi ini kakak gak bisa ketemu adik-adik secara langsung, Kak Sandra gak bisa lihat adik-adik secara langsung, tapi kakak senang banget nih, karena kakak akan membawakan firman Tuhan untuk kita sama-sama belajar. Sebelum kakak menjelaskan tentang firman Tuhan, sekarang kita akan baca Alkitabnya dulu adik-adik. Ayo, siapin dulu Alkitabnya. Nih Kak Sandra udah nyiapin Alkitabnya, sekarang udah dipegang. Kalau adik-adik sudah siap Alkitabnya, ayo kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Injil Markus. Markus itu perjanjian lama apa baru adik-adik? Ya, betul, perjanjian baru. Kita buka Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayat 4 sampai dengan 11. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik, dan juga adik-adik di rumah bisa baca bareng-bareng. Oke? Ya, Markus 1 ayat 4 sampai dengan 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu.
Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayatnya yang terakhir, lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya adik-adik, tadi di awal Cassandra ada sebutin satu nama, masih ingat gak siapa? Ya betul, Yohanes Pembaptis. Sekarang kita pengen tahu nih, Yohanes Pembaptis ini dari bacaan di Alkitab ini ngapain adik-adik? Apa yang dia lakukan? Bagaimana ceritanya? Nah ini yang akan kita belajar sama-sama di pagi ini adik-adik. Yohanes Pembaptis itu waktu itu lagi di padang gurun adik-adik. Waktu Yohanes di padang gurun, dia ngomong ke semua orang kalau dia itu bisa membaptis orang, dan orang itu harus datang kepadanya untuk minta dibaptis dan mengaku dosanya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar Yohanes Pembaptis yang tahu kalau Yohanes ini bisa membaptis orang, orang-orang dari daerah yang lain itu yang jauh-jauh itu datang semua ke Yohanes minta dibaptis, mengaku dosanya. Wah keren banget ya, Yohanes bisa baptis orang. Kok orang-orang bisa banyak ya datang kepada Yohanes minta dibaptis. Nah ini adik-adik, walaupun waktu itu Yohanes nih berhasil nih mendatangkan banyak orang, bahkan dari daerah yang lain, daerah yang jauh, tempat tinggalnya jauh, tapi mereka mau datang kepada Yohanes. Nah walaupun seperti itu, Yohanes tidak merasa sombong adik-adik. Walaupun dia bisa membaptis banyak orang, Yohanes tetap rendah hati karena dia tahu nih ada kuasa yang lebih besar daripada Yohanes itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Walaupun Yohanes bisa membaptis orang, tapi dia tidak pamer ke orang-orang kalau dia itu bisa, kalau dia itu sebenarnya punya kuasa gitu kan. Dia nggak seperti itu, tapi karena Tuhan Yesus, Tuhan Allah sudah memberikan karunia kepada Yohanes untuk Yohanes melakukan tugasnya, yaitu membaptiskan banyak orang, maka Yohanes menjalankan tugasnya seperti biasa adik-adik, tidak pamer, tidak sombong ke orang-orang kalau dia bisa membaptis orang. Bahkan di ayat yang ke-9 nih adik-adik, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Loh, kok Yesus datang kepada Yohanes? Kan Yesus itu kan Tuhan, kok dia mau dibaptis oleh Yohanes? Nah inilah adik-adik, seorang Yohanes itu diberi karunia oleh Tuhan untuk dia bisa membaptis. Bahkan waktu itu seorang Yesus aja bisa datang kepada Yohanes untuk minta dibaptis. Yohanes yang merasa tidak layak karena dia cuma manusia biasa, tapi dia tetap menjalankan tugasnya untuk membaptis Yesus. Dan Yesus sendiri kan kita tahu Yesus itu Tuhan, dia punya kuasa, dia hebat, dia bisa menyembuhkan banyak orang pada waktu itu. Tapi Yesus itu mau datang kepada Yohanes yang seorang manusia. Yesus itu rendah hati, malah dia minta dibaptis oleh Yohanes. Dari pelajaran Yohanes dan Yesus ini adik-adik, kita bisa belajar nih, kita bisa nangkep kalau kita itu tidak boleh jadi orang yang sombong. Kita harus tetap rendah hati kayak Yesus, walaupun Yesus punya kehebatan, tapi dia nggak malu untuk dia minta dibaptis juga oleh Yohanes. Nih Cassandra mau tanya,
Adik-adik kalau misalnya punya barang baru atau dapat nilai baru gitu, suka pamer nggak ke teman-temannya atau ke saudara-saudaranya? Cassandra yakin pasti adik-adik ini merupakan anak-anak Tuhan yang baik, yang tidak sombong, yang tidak pernah memamerkan kehebatan. Walaupun Cassandra yakin juga adik-adik tuh banyak banget bisanya. Mungkin ada yang bisa nyanyi, mungkin ada yang bisa olahraga, mungkin ada yang bisa matematika misalnya. Tapi Cassandra juga yakin kalau adik-adik itu tidak sombong orangnya, mau berbagi kepada teman-teman kalau misalnya teman-temannya butuh untuk dibantu. Itulah dampaknya ketika kita punya kehebatan, suatu keahlian, tapi kita tidak sombong. Itu merupakan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, adik-adik. Walaupun kita punya banyak mainan, misalnya kita punya baju yang bagus, kita dapat nilai yang bagus, di sekolahan kita selalu juara, tapi Tuhan Yesus tidak ingin kita jadi orang yang sombong. Kalau ada teman-teman yang mau datang kepada kita minta diajarin, ya kita harus mau adik-adik berbagi ilmu kepada teman-teman kita. Cassandra punya cerita nih, cerita tentang akibat orang yang sombong. Adik-adik mau denger gak? Nah, suatu hari adik-adik, ini kisahnya tentang kura-kura sama kelinci ya. Waktu itu kura-kura sama kelinci mau ikutan lomba lari. Loh, kok lomba lari? Sedangkan kura-kura itu jalannya gimana adik-adik? Pelan banget kan? Nah, kura-kura aja jalannya tuh pelan, sedikit-sedikit. Kok mau ikut lomba lari sama kelinci? Nah, kita juga tahu nih kan adik-adik, kalau kura-kura itu punya cangkang yang gede banget di belakang punggungnya, yang menurut kita tuh berat gitu kan. Jadi kalau untuk kura-kura lari itu susah adik-adik. Tapi pas kelinci tahu lawannya kura-kura, dia berpikir, pasti aku yang menang nih, pasti kura-kura kalah. Kan kura-kura itu jalannya pelan, gak mungkin bisa ngelawan aku, larinya yang kenceng. Tapi kura-kura waktu itu dia tidak menyerah adik-adik, dan tetap menerima tawaran untuk lomba lari bersama kura-kura. Seperti yang kita tahu adik-adik, kan kura-kura itu punya cangkang nih yang gede di punggungnya, yang menurut kita itu berat gitu loh untuk dipakai lari. Kan nggak bisa, kayak pasti pelan nih larinya. Sebagai kelinci yang larinya cepet, dia mikir juga kayak gitu adik-adik, pasti aku nih yang menang. Kan kura-kura larinya pelan banget, jalannya aja pelan, gimana bisa menang lawan aku. Nah, tapi waktu itu kura-kuranya nggak menyerah adik-adik. Dia nggak sedih kalau misalnya si kelincinya tuh sudah berpikir bahwa dia yang akan menang. Tapi kura-kura tetap menerima tawaran kelinci untuk lomba lari bareng-bareng adik-adik. Nah, waktu lomba lari, keesokan harinya nih, mereka lomba lari itu seperti biasa yang kita tahu adik-adik, kan kura-kura pasti jalannya tuh pelan ya. Pas kelinci udah jauh, si kura-kuranya masih pelan. Dia tetap santai, dia tetap usaha, walaupun dia keberatan bawa cangkang, dia langkahnya kecil-kecil, tapi dia tetap lari, walaupun udah ketinggalan jauh nih sama kelinci. Pas udah setengah jalan, kelinci ini lihat nih ke belakang. Loh, kok kura-kura gak ada? Pasti dia ketinggalan jauh nih, pasti aku yang menang ini, pasti dia gak bisa ngalahin aku. Waktu itu kelinci juga kecapean adik-adik. Pas di tengah jalan, kelincinya kecapean, dia istirahat sebentar, dia duduk di bawah pohon, terus akhirnya ketiduran deh. Pas gak lama kemudian itu, kura-kura kan tetap jalan nih adik-adik, walaupun dia jalannya pelan, dia tetap jalan, sampai akhirnya dia mendahului si kelinci. Dia ngelihat nih, kok kelinci tidur padahal ini lomba lari. Makanya kura-kura langsung kayak semangat, ayo cepet gitu, ayo semangat untuk bisa ngalahin kelinci. Sampailah pas di dekat akhir garis finishnya, kelinci tuh kebangun. Tadinya kan bobo tuh, dia kebangun, dia sadar, oh iya ini kan lagi lomba lari, kok aku ketiduran. Akhirnya tanpa berpikir panjang, kelincinya semua lari
Dan kura-kura kan tadi kan udah itu loh, udah deket sama garis finish. Makanya pas sedekat garis finish mereka berdua hampir nyampe, tapi yang duluan nginjek garis finish yaitu si kura-kura. Nah, kura-kura ya seneng karena dia bisa mengalahkan kelinci yang larinya cepet, tapi dia tetap bisa menang adik-adik. Dari situ kita bisa belajar adik-adik kalau sombong itu tidak ada gunanya. Lihat kelinci yang dia ngerasa larinya cepet, tapi akhirnya dia bisa dikalahkan oleh kura-kura pas di garis finish. Tetap kura-kura yang menang. Karena kenapa? Kura-kura tetap berusaha adik-adik, dia tidak patah semangat, dia tidak memikirkan omongan kelinci kalau dia bakal kalah gitu kan, tidak seperti itu. Dan juga kita belajar dari kelinci, walaupun kita punya kekuatan, kita bisa larinya cepet, kita bisa nyanyi, kita bisa olahraga banyak, tapi kita tidak boleh sombong karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan sesuai dengan yang kita baca tadi itu, tidak boleh sombong. Tuhan Yesus sendiri pun mau, dia dibaptis oleh Yohanes, seorang manusia, dan juga kita sebagai anak-anaknya itu diajarkan untuk tidak sombong walaupun kita punya kehebatan apapun yang mungkin teman-teman kita tidak punyai. Mungkin itu dulu adik-adik dari Kak Sandra yang bisa kakak bagikan untuk adik-adik pada pagi hari ini. Harapan kakak kepada adik-adik, walaupun adik-adik punya banyak talenta, punya banyak kebisaan dalam pelajaran, misalnya dalam olahraga atau dalam musik, nyanyi, seperti itu, kakak berharap adik-adik tetap mau membagikan ilmunya, tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang suka pamer. Nah, untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa bersama, untuk kita minta pertolongan Tuhan supaya kita tidak jadi orang yang sombong. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan pada pagi hari ini. Melalui bacaan Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk tidak menjadi orang yang sombong. Walaupun anak-anak Tuhan memiliki talenta yang luar biasa, memiliki keahlian yang luar biasa, memiliki kepintaran yang luar biasa, tapi biarlah anak-anak Tuhan di jemaat GKJ Bambu ini tetap menjadi orang yang rendah hati, tidak suka pamer, dan mau membagikan ilmunya kepada teman-teman. Tuhan Yesus juga mau memberkati kehidupan adik-adik dalam sekolahnya, walaupun dari jarak jauh. Tuhan Yesus tetap menyertai proses pembelajaran mereka. Tuhan berikan kepintaran kepada mereka. Tuhan berikan hati yang rajin untuk tetap mau belajar di rumah walaupun tidak ketemu teman-teman. Dan juga Tuhan Yesus mau memberkati dan memberikan kesehatan kepada orang tua kami yang mengajarkan kita dari rumah, membantu kita untuk sekolah dan juga untuk memenuhi kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita hari ini dan kita mau sambut firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan satu pujian, Yesus cinta semua anak. Bikin berdiri ya.
percaya Tuhan Yesus cinta semua anak yang ada di dunia. Putih, kuning, dan hitam. Semuanya dicinta Tuhan Yesus. Tidak peduli warna kulit kita, tapi Tuhan Yesus tetap cinta. Nah, saat ini kita mau akhiri sekolah minggu kita, teman-teman. Kita coba lagi di sekolah minggu kita. Minggu depan kita akan akhiri dengan pujian KASIH. Teman-teman bangkit berdiri ya. Sampai jumpa minggu depan.